Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Kota Jombang. Ada sebuah desa yang terlihat begitu asri di wilayah Jawa Timur. Desa tersebut bernama Karangkejambon. Dia adalah Wandang Wanguri, salah satu warga desa setempat. Dia memiliki seorang putra bernama Joko Tulus. Cup, jangan menangis, Le. Tumbuhlah menjadi anak yang kuat. Sesuai doa ibunya, Joko Tulus tumbuh menjadi anak yang kuat. Namun, keadaan tidak berjalan baik baginya. Kalian semua selalu mengejekku karena tidak punya ayah. Lihat saja nanti, aku pasti akan mengalahkan kalian semua. Tekad kuat Joko Tulus saat kecil membentuknya menjadi pribadi yang keras dan bengal. Kamu masih belum menyerah juga? Ampun Joko, maafkan aku. Rasakan, itulah pembalasanku untuk semua hinaan yang selama ini aku terima. Kalian selalu saja menyebutku kebo. Aku akan menjadi lebih kuat lagi, agar orang-orang tak memandang rendah lagi. Akan kukuasai negeri ini, supaya mereka tahu siapa aku. Setiap hari, Joko terus-menerus membuat ulah. Dan mulai sejak itu, dia pun dikenal sebagai Kebo Kicak, yang berarti pendekar sakti berbadan besar. Dalam perjalanannya mencari kekuatan, Joko tiba di sebuah daerah bernama Banyu Arang, tepatnya di Padepokan Sumoyono. Permisi Kiai, perkenalkan, aku adalah Joko Tulus. Namun orang memanggilku Kebo Kicak. Aku tadi melihat sekilas kau nampak hebat. Izinkanlah aku untuk berguru padamu. Silakan saja, aku akan menerima siapapun yang mau belajar. Namun perlu diingat, jika ilmu yang kuajarkan haruslah dipakai untuk kebajikan. Terima kasih Kiai, aku berjanji akan kugunakan ilmu yang kuperoleh untuk kebaikan. Dia adalah kakak seperguruanmu, Surontano. Dia telah lama belajar di sini. Selamat siang Surontano, salam kenal. Selamat siang Kebo Kicak. Di padepokan itu, Kebo Kicak mulai belajar ilmu kanuragan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk menguji kemampuan Kebo Kicak, sang guru pun meminta kedua muridnya untuk berduel. Ingat, ini bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang paling menguasai teknik dengan benar. Silakan dimulai. Siap, Kiai. Pertempuran keduanya berlangsung seru. Kedua-duanya sama-sama kuat. Walaupun Surontano telah berguru terlebih dahulu kepada Kiai, namun Kebo Kicak berhasil mengimbanginya. Baiklah, cukup. Kalian sama-sama hebat. Ingat kembali pesanku untuk memakai ilmu ini untuk kebijakan. Surontano, kuberikan kau sesuatu. Perlakukanlah ia dengan baik. Dia adalah Teracak Kencono, banteng kesayanganku. Terima kasih Kiai. Akan kujaga baik-baik pemberianmu ini. Kiai, Surontano, sekalian saja, aku mohon pamit. Aku telah memperoleh banyak ilmu dari sini. Terima kasih banyak. Aku tidak akan melupakan jasa yang Kiai telah berikan. Aku ingin melanjutkan perjalananku mencari ayahanda. Baiklah, Kebo Kicak. Hati-hatilah selama perjalanan. Semoga kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Setelah mendapat restu, Kebo Kicak pergi meninggalkan padepokan. Perjalanannya terhenti di kerajaan Majapahit. Ia mendapatkan kabar jika ayah yang selama ini dicarinya merupakan patih di kerajaan tersebut. Permisi Tuan Pengawal, izinkan hamba masuk ke dalam. Aku ingin bertemu dengan Patih Pangulang Jagat. Mengapa kau ingin bertemu dengan Patih? Ada urusan apa? Maaf Tuan, aku hanya ingin memastikan apakah benar beliau adalah ayah yang selama ini aku cari.
Tuan Patih tidak mungkin memiliki anak sepertimu. Jika Tuan tidak mengizinkanku masuk, maka terpaksa aku akan menggunakan kekerasan. Sungguh besar sekali nyalimu. Kalahkan dulu kami berdua, baru kau bisa menemui Sang Patih. Baiklah, kalau itu yang Tuan mau. Pertarungan antara Kebo Kicak dan pengawal kerajaan Majapahit pun terjadi. Hasilnya, Kebo Kicak dengan mudah mengalahkan kedua pengawal tersebut. Mendengar keributan yang terjadi, Patih pun keluar istana. Ada ribut-ribut apa ini? Siapa kau? Patih Pangulang, bukan maksud hamba untuk membuat keributan. Perkenalkanlah, nama hamba adalah Joko Tulus. Namun, orang-orang menyebutku dengan Kebo Kicak. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari? Berani sekali kamu membuat keributan di istana. Apakah itu ajaran yang diberikan oleh orang tuamu? Nama ibu hamba mungkin tidak asing bagimu, Tuan. Nama ibu hamba adalah Wandan Warungwuri. Maksud hamba kemari adalah tak lain untuk menemui ayah hamba, yaitu Anda, Tuan Patih. Kau mengaku aku sebagai anakku. Untuk membuktikan, pergilah kau ke Sungai Berantas. Kalahkan Bajul Ijo, karena ia telah meresahkan negeri ini. Bawalah batu hitam yang dijaga olehnya sebagai bukti kau telah mengalahkannya. Jika kau benar anakku, kamu pasti bisa dengan mudah melakukan tugas itu. Maka, berangkatlah Kebo Kicak menuju Sungai Berantas, tempat si Bajul Ijo tinggal. Di tengah-tengah sungai yang berarus besar, Kebo Kicak dan Bajul Ijo saling berhadapan. Kedatanganku kemari adalah untuk mengalahkanmu, Bajul Ijo. Kau telah meresahkan negeri ini. Seenaknya saja kau bicara. Kau belum tahu berhadapan dengan siapa. Pertarungan keduanya pun terjadi. Serangan demi serangan dikeluarkan. Keduanya mampu bertahan hingga lama. Namun akhirnya, Bajul Ijo pun kelelahan dan terhempas ke tanah. Dia sudah kukalahkan. Saatnya mencari batu hitam. Di mana dia menyembunyikannya? Dia pun mulai mencari. Hanya ini satu-satunya batu berwarna hitam. Apakah ini yang dimaksud dengan batu hitam itu? Batu besar hitam yang dijaga oleh Bajul Ijo pun berhasil dibawa oleh Kebo Kicak. Ternyata kamu berhasil menyelesaikan tugas yang kuberikan. Kamu pantas menjadi anakku. Aku mengakuimu. Terima kasih, Tuan Patih, Ayahanda. Atas jasanya mengalahkan Bajul Ijo, Kebo Kicak mendapat kehormatan untuk memimpin kerajaan Majapahit di wilayah barat. Sangat dekat dengan padepokan tempat ia berlatih dulu. Dan saat ini, wilayah tersebut sedang terjangkit wabah penyakit. Wabah itu telah berlangsung lama. Tak ada obat yang bisa menghentikannya. Tuan, wabah ini disebabkan oleh banteng Teraca Kencono. Namun, banteng tersebut terlalu kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Apakah kamu yakin itu penyebabnya? Iya, Tuan. Hamba yakin. Tuan sangat sakti. Tuan harus mengalahkannya. Jika tidak, maka desa kita akan hancur. Kebo Kicak pun pergi menemui Surontanu, sang pemilik kerbau Teraca Kencono. Kebo Kicak berharap kakak seperguruannya itu mau membantunya. Wahai Surontanu, lama tak bersua. Kebo Kicak, kau kini telah menjadi raja kecil rupanya. Ada keperluan apa sehingga kau datang ke sini? Surontanu, maksud kedatanganku kemari adalah untuk meminta tolong agar kau mau menyerahkan bantengmu ini. Dia adalah penyebab wabah yang saat ini melanda seluruh desa. Banteng ini tentu saja tidak bisa kuserahkan. Ini merupakan warisan dari guru kita. Tidakkah kau ingat? Beliau sudah mewasiatkan ini padaku. Ya, aku tahu. Tapi ini untuk kepentingan negeri ini. Aku harus membawa banteng itu. Tidak, aku sudah berjanji pada guru untuk menjaganya baik-baik. Kau sungguh keras kepala, Surontanu. Apakah kau tidak melihat kekacauan yang terjadi di desa?
Jika ini terus berlanjut, maka akan menyebar ke seluruh negeri. Kau hanya perlu mencari obatnya saja. Bukankah di istanamu ada tabib hebat? Tidak ada obatnya. Banteng ini satu-satunya cara. Tidak bisa. Jika kau terus mendesak, maka aku akan melawanmu. Mau bagaimana lagi? Aku harus melawanmu. Pertarungan antar murid seperguruan pun tak terelakkan. Hia! Ya! Keduanya bertarung dengan hebat. Pertarungan tersebut berlangsung beberapa waktu. Keduanya sama-sama bersikukuh dan tidak mau mengalah. Kesaktian mereka menimbulkan aura cahaya berwarna hijau dan merah. Hijau dalam bahasa Jawa adalah ijo, sedangkan merah adalah abang. Dari kedua kata inilah konon katanya kata Jombang berasal. Daerah itu kini dikenal sebagai Kota Jombang, sebuah kota di Jawa Timur yang dikenal sebagai kota santri. Pesan dari cerita ini adalah perbedaan seringkali membuat kita bertengkar. Karena itulah kita harus memandang sesuatu dari banyak sisi, agar kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.